Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Senang bertemu dengan Mem kembali di dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian? Mem harap kalian dalam keadaan sehat ya. Terima kasih kepada Tuhan, anak-anak semua sudah bisa naik kelas 5. Pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai benda-benda di sekitar kita. Lalu apa hubungannya ya dengan bahasa Indonesia? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Ini tema 1 yang berjudul kenali benda di sekitar kita. Kira-kira apa sih benda yang di sekitar kita? Nah, nanti dalam sebuah paragraf kita belajar bagaimana cara kita untuk menentukan kalimat utama. Apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama itu, ya, jadi dalam bacaan itu biasanya ada 2 kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi fokus dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya berupa pernyataan pembenaran atau penolakan terhadap kalimat utama. Artinya, dalam setiap kalimat, dalam satu paragraf, pasti ada kalimat utamanya. Dan ada kalimat penjelasnya. Ya, jadi kalimat utama itu apa sih fokus dari satu paragraf? Lalu, setelah ada kalimat utama, dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama. Bagaimana caranya kita menemukan kalimat utama? Yang pertama, kita harus membaca secara utuh dengan seksama. Semua bacaan itu kita harus baca dengan utuh dan dengan cara seksama, bukan asal dibaca ya. Lalu yang kedua, pahami setiap kalimat yang dibaca. Lalu yang ketiga, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Ingatlah bahwa kalimat utama hanya terdiri dari satu kalimat yang menjadi fokus bacaan. Contoh, ya ini kita boleh lihat semua anak-anak. Wayang bambu merupakan satu kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, kalimat utama pada paragraf di atas adalah wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kenapa wayang bambu menjadi kalimat utamanya? Karena kata wayang bambu itu sering diucapkan atau berulang-ulang. Nah, ada 2 jenis bentuk paragraf. Ya, dalam paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif. Apa yang membedakan kedua kalimat tersebut adalah paragraf deduktif memiliki kalimat utama di awal paragraf, sedangkan kalimat induktif itu paragraf yang memiliki kalimat utamanya di akhir. Jadi deduktif kalimat utamanya di awal, induktif kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Contoh, kita baca ya kalimat berikut. Pada tahun 1889, J.L. Brandes, seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, menyatakan bahwa gamelan sudah dimiliki bangsa Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India. Sementara itu, menurut mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru yang merupakan dewa penguasa tanah. Penguasa tanah Jawa yang berdiam di Gunung Lawu. Sang Hyang Guru menciptakan gong untuk memanggil para dewa, dan dewi berkumpul di hadapannya. Setelah itu,
ia menciptakan alat-alat musik lainnya dengan tujuan agar para dewa dan dewi memahami pesannya melalui bunyi yang berbeda. Alat musik yang diciptakan oleh Sang Hyang Guru itulah yang kemudian menjadi cikal bakal alat musik di kesenian gamelan. Itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nah, kalau kita amati dari paragraf tersebut, itu merupakan paragraf induktif. Kenapa? Karena kalimat utamanya ada pada akhir paragraf. Ya, ini kalimat yang warna hijau, warna hijau ini itu adalah kalimat utamanya. Jadi, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Lalu, contoh yang kedua. Angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Menurut mitologi Bali, angklung berasal dari kata ang, yang berarti angka atau nada, dan lung yang berarti patah atau hilang. Jika kedua kata digabungkan, angklung dapat diartikan sebagai nada atau laras yang tidak lengkap. Angklung terbuat dari bambu. Terciptanya alat musik angklung terinspirasi dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris. Alat musik ini memang berkembang dalam kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Nah, coba anak-anak perhatikan. Kata apa yang sering diulang-ulang? Yaitu kata angklung. Nah, paragraf ini disebut paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Itu angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Lalu bagaimana caranya kita menentukan ide pokok dalam sebuah teks? Sebelum kita menentukan ide pokok, kita harus tahu dulu apa sih itu ide pokok. Ide pokok itu inti dari kalimat utama. Ya, ide pokok itu inti dari kalimat utama. Tapi ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Ini kita perlu pahami bahwa ide pokok itu inti dari kalimat utama. Kalau kalimat utama tadi apa ya? Kalimat utama itu fokus dari satu paragraf. Ya, kalimat yang menjadi fokus dalam satu paragraf. Sedangkan ide pokok itu inti dari kalimat utama. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan ide pokok? Yang pertama, ya hampir sama dengan tadi kita menentukan kalimat utama. Yang pertama kita baca teks secara utuh, lalu kita pahami topik atau teks yang sedang kita baca, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Jika belum memahami isi bacaan, bacalah teks berulang-ulang. Nah, setelah tadi kita belajar kalimat utama, kalimat penjelas, kita juga sudah belajar apa itu jenis paragraf, apa itu kalimat induktif dan deduktif. Ya, tadi ada dua, lalu kita sudah belajar ide pokok, itu inti dari kalimat utama. Lalu yang keempat, bagaimana kita membuat simpulan dari suatu teks? Apa sih itu simpulan? Simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Jadi inti dari pembicaraan atau dari bacaan yang kita baca itu adalah yang dimaksud dengan simpulan. Bagaimana cara membuat simpulan? Ya, namanya pelajaran bahasa Indonesia, jadi kita harus banyak membaca ya. Tadi membuat kalimat utama, kita juga harus membaca, menentukan ide pokok juga kita harus membaca. Jadi, membuat simpulan juga kita masih harus membaca bacaan secara utuh, memahami topik bacaan, menemukan ide pokok setiap paragraf, lalu mencatat informasi penting dalam teks bacaan. Contohnya nih tadi, cerita wayang bambu. Ya, kita baca ulang ya. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu.
Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, apa kesimpulannya? Kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang sudah cukup langka sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Jadi, itulah cara membuat kesimpulan. Lalu yang berikutnya kita akan belajar yaitu meringkas bacaan. Meringkas berarti mengemas bacaan secara lebih padat tanpa mengurangi isi bacaan. Meringkas seringkali jadi susah untuk kalian bedakan ya. Jadi kalau tadi kesimpulan ya, kesimpulan itu adalah inti dari pembicaraan atau dalam suatu bacaan. Jadi inti bacaan itulah yang disebut dengan simpulan. Tapi kalau keringkasan berarti kamu membuat cerita tersebut dari awal sampai akhir dengan tanpa mengurangi isi bacaan, namun kamu membuatnya menjadi lebih padat. Ya, itulah arti dari meringkas. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita membuat kalimat utama, menentukan ide pokok, lalu kita sudah belajar jenis-jenis dari paragraf, yaitu paragraf deduktif dan ada induktif. Ya, paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Lalu kita sudah belajar cara membuat simpulan. Simpulan itu adalah inti dari keseluruhan bacaan, sedangkan ringkasan itu adalah bagaimana cara kita mengemas bacaan secara lebih padat tanpa mengurangi isi bacaan. Nah, anak-anak, semoga dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak boleh mengerti, boleh menambah wawasan anak-anak mengenai pelajaran bahasa Indonesia, ya, lebih mencintai bahasa Indonesia, bahasa persatuan negara kita yang tercinta. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Terima kasih semuanya. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita, dengan Mem di sini ya. Kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tema 2 yang berjudul informasi itu penting ya. Pada pagi hari ini, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing dulu ya. Berdoa, dimulai. Oke, tema 2 itu kita belajar tentang informasi itu penting. Adapun dari tujuan ini adalah mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyajikan hasil klarifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi nanti kita akan mengetahui informasi apa yang kita dapat dari suatu buku melalui kata tanya. Nah, untuk mendapatkan informasi ya atau menguraikan informasi dalam suatu buku melalui kata tanya, kita bisa melakukan menggunakan kata tanya yaitu aspek apa, kapan, mengapa, di mana, siapa, bagaimana. Kalau bahasa Inggris dia biasanya menggunakan 5W 1H. Oke, anak-anak boleh perhatikan pohon ini adalah pohon kata tanya. Seperti yang tadi Mem sudah jelaskan di awal bahwa untuk menguraikan informasi dalam satu teks, kita bisa menggunakan kata tanya. Ya. Lalu kata tanya yang pertama, apa? Kata tanya apa itu biasanya untuk apa sih? Gitu kan ya. Aspek kata tanya apa menunjukkan
penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Aspek di mana menunjukkan atau penyebutan penjelasan tempat. Biasanya kalau ada kata tanya di mana, berarti jawabannya pasti menunjukkan suatu tempat. Lalu aspek kata tanya kapan. Kapan berarti menunjukkan penjelasan atau menyebutkan waktu. Ya, kapan kamu makan, kapan kamu minum, misalnya seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwa yang ditanya adalah mengenai waktu. Lalu aspek siapa. Siapa ini berarti berhubungan dengan tokoh atau nama atau jabatan atau pekerjaan yang ada pada teks. Lalu mengapa? Aspek kata tanya mengapa menunjukkan ada alasan. Ada sebab akibat dalam suatu cerita. Jadi alasan kenapa sebuah peristiwa terjadi itu menggunakan kata tanya aspek mengapa. Lalu yang berikutnya menggunakan kata bagaimana. Bagaimana menunjukkan cara atau proses, ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Jadi dalam satu teks ya kita bisa mencari informasi mengenai ciri-cirinya, mengenai karakter tokoh itu dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Oke, kita lanjut contohnya. Contohnya, di sini kalian boleh baca teksnya. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir juga merupakan salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, informasi apa yang kita dapat? Yang pertama, kita dengan kata tanya apa? Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Ya, apa yang dimaksud dengan banjir? Nah, seperti itu ya kira-kira pertanyaannya ya. Apa yang dimaksud dengan banjir? Apa itu banjir? Nah, lalu jawabannya ya kita temukan. Itulah informasi yang kita dapatkan melalui menggunakan kata tanya apa. Lalu yang kedua, banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Nah, ini adalah menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa dapat terjadi banjir? Nah, jawabannya karena sungai dipenuhi sampah. Lalu yang ketiga, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, siapa yang kehilangan tempat tinggalnya? Itu masyarakat di sekitar atau yang tinggal di pinggir sungai. Nah, bagaimana kita menemukan aspek informasi dari isi buku? Ya, bagaimana caranya kita menemukan informasi dari suatu buku dengan menggunakan 6 aspek kata tanya tadi? Nah, buku yang pertama mengandung beragam informasi. Jadi orang yang rajin membaca buku itu dia membuka jendela ilmu seluas-luasnya. Tapi orang yang malas membaca biasanya ya informasi yang dia dapatkan akan lebih sedikit. Nah, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai satu hal. Ya, kita tadi mau mencari informasi dalam satu bacaan. Apa yang dimaksud dengan informasi itu adalah penjelasan, pemberitahuan mengenai suatu hal. Namun, tidak semua buku mengandung informasi yang digolongkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, buku yang berjudul Teman Baikku, karya Julia Hubery. Ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Tokoh panda memiliki sifat tenang dan sabar, sedangkan tokoh monyet bersifat sombong dan tidak sabar. Panda selalu berusaha mengalah terhadap sahabatnya, sementara monyet selalu ingin menang sendiri. Namun, inilah yang membuat persahabatan mereka terjaga. Nah, coba kita perhatikan informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan kalimat kata tanya apa. Ya, mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Kalian boleh baca ini teks warna biru. Ini menggunakan aspek kata tanya apa. Ya, penjelasan tentang buku. Lalu yang kedua, siapa? Berarti tadi sudah kita bahas bahwa siapa itu berarti menjelaskan ada tokoh di dalamnya. Siapakah yang dimaksud? Itu panda dan monyet.
Kita lanjut ceritanya. Pada hari pertama musim semi, panda dan monyet berpetualang menuju pegunungan. Monyet ingin segera sampai di tepi sungai. Monyet pun menantang panda bertanding. Panda pun terpaksa menyetujuinya. Dengan angkuhnya, monyet melompat meraih cabang pohon dan berkata lantang, "Aku akan kalahkan kau." Monyet meledek panda yang menurutnya lamban. Namun, panda tetap tenang berenang ke dalam sungai, walaupun kedinginan. Dengan penuh kesabaran, panda terus menelusuri sungai. Kita lihat di sini ada kata pada hari pertama musim semi. Ini berarti menunjukkan waktu. Dengan berarti kata tanya kapan. Lalu di tepi sungai. Ya, di tepi sungai berarti itu menunjukkan kata tempat. Jadi menggunakan kata tanya di mana. Oke, kalimat teks berikutnya. Karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya, monyet pun terjatuh ke dalam sungai sehingga menggigil kedinginan. Panda yang melihat hal itu tak tinggal diam. Meskipun sedang bertanding, panda tetap setia kawan. Panda pun menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Monyet amat malu. Monyet pun meminta maaf pada panda karena telah egois. Akhirnya, mereka kembali menjadi sahabat baik. Nah, coba karena terlalu tergesa-gesa ini menjelaskan alasan. Ya, berarti kita mendapatkan informasinya dengan menggunakan kata tanya mengapa. Lalu yang berikutnya, monyet. Nah, dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Ini menunjukkan keterangan dalam cara apa si panda menyelamatkan si monyet. Berarti itu menggunakan kata tanya bagaimana. Lalu mengklasifikasikan informasi yang disajikan dalam buku. Ya, bagaimana caranya kita mengklasifikasikan informasi dari isi buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dapat memudahkanmu dalam mengingat dan memahami isi suatu buku. Jadi dengan menggunakan 6 aspek tadi, kita dapat mengklasifikasikan informasi dengan mudah. Mana yang tergolong aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, serta bagaimana. Jadi itu sangat akan memudahkan kalian menemukan informasi dalam satu teks. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita, dengan Mem di sini ya. Kita ketemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tema 2 yang berjudul informasi itu penting, ya. Pada pagi hari ini, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing dulu ya. Berdoa, dimulai. Oke, tema 2 itu kita belajar tentang informasi itu penting. Adapun dari tujuan ini adalah mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyajikan hasil klarifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi nanti kita akan mengetahui informasi apa yang kita dapat dari suatu buku melalui kata tanya. Nah, untuk mendapatkan informasi ya atau menguraikan informasi dalam suatu buku melalui kata tanya, kita bisa melakukan menggunakan kata tanya yaitu aspek apa, kapan, mengapa, di mana, siapa, bagaimana. Kalau bahasa Inggris dia biasanya menggunakan 5W 1H. Oke, anak-anak boleh perhatikan pohon ini adalah pohon kata tanya. Seperti yang tadi Mem sudah jelaskan di awal bahwa untuk menguraikan informasi dalam satu teks kita bisa menggunakan kata tanya. Ya. Lalu kata tanya yang pertama apa? Kata tanya apa itu biasanya untuk apa sih gitu kan ya? Aspek kata tanya apa menunjukkan
penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Aspek di mana menunjukkan atau penyebutan penjelasan tempat. Biasanya kalau ada kata tanya di mana, berarti jawabannya pasti menunjukkan suatu tempat. Lalu aspek kata tanya kapan. Kapan berarti menunjukkan penjelasan atau menyebutkan waktu. Ya, kapan kamu makan, kapan kamu minum, misalnya seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwa yang ditanya adalah mengenai waktu. Lalu aspek siapa. Siapa ini berarti berhubungan dengan tokoh atau nama atau jabatan atau pekerjaan yang ada pada teks. Lalu mengapa? Aspek kata tanya mengapa menunjukkan ada alasan. Ada sebab akibat dalam suatu cerita. Jadi alasan kenapa sebuah peristiwa terjadi itu menggunakan kata tanya aspek mengapa. Lalu yang berikutnya menggunakan kata bagaimana. Bagaimana menunjukkan cara atau proses, ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Jadi dalam satu teks ya kita bisa mencari informasi mengenai ciri-cirinya, mengenai karakter tokoh itu dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Oke, kita lanjut contohnya. Contohnya, di sini kalian boleh baca teksnya. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir juga merupakan salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, informasi apa yang kita dapat? Yang pertama, kita dengan kata tanya apa? Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Ya, apa yang dimaksud dengan banjir? Nah, seperti itu ya kira-kira pertanyaannya ya. Apa yang dimaksud dengan banjir? Apa itu banjir? Nah, lalu jawabannya ya kita temukan. Itulah informasi yang kita dapatkan melalui menggunakan kata tanya apa. Lalu yang kedua, banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Nah, ini adalah menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa dapat terjadi banjir? Nah, jawabannya karena sungai dipenuhi sampah. Lalu yang ketiga, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Ya, siapa yang kehilangan tempat tinggalnya? Itu masyarakat di sekitar atau yang tinggal di pinggir sungai. Nah, bagaimana kita menemukan aspek informasi dari isi buku? Ya, bagaimana caranya kita menemukan informasi dari suatu buku dengan menggunakan 6 aspek kata tanya tadi? Nah, buku yang pertama mengandung beragam informasi. Jadi orang yang rajin membaca buku itu dia membuka jendela ilmu seluas-luasnya. Tapi orang yang malas membaca biasanya ya informasi yang dia dapatkan akan lebih sedikit. Nah, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Ya, kita tadi mau mencari informasi dalam satu bacaan. Apa yang dimaksud dengan informasi itu adalah penjelasan, pemberitahuan mengenai suatu hal. Namun, tidak semua buku mengandung informasi yang digolongkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, buku yang berjudul Teman Baikku, karya Julia Hubery. Ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Tokoh panda memiliki sifat tenang dan sabar, sedangkan tokoh monyet bersifat sombong dan tidak sabar. Panda selalu berusaha mengalah terhadap sahabatnya, sementara monyet selalu ingin menang sendiri. Namun, inilah yang membuat persahabatan mereka terjaga. Nah, coba kita perhatikan informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan kalimat kata tanya apa. Ya, mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Kalian boleh baca ini teks warna biru. Ini menggunakan aspek kata tanya apa. Ya, penjelasan tentang buku. Lalu yang kedua, siapa? Berarti tadi sudah kita bahas bahwa siapa itu berarti menjelaskan ada tokoh di dalamnya. Siapakah yang dimaksud? Itu panda dan monyet.
Kita lanjut ceritanya. Pada hari pertama musim semi, panda dan monyet berpetualang menuju pegunungan. Monyet ingin segera sampai di tepi sungai. Monyet pun menantang panda bertanding. Panda pun terpaksa menyetujuinya. Dengan angkuhnya, monyet melompat meraih cabang pohon dan berkata lantang, "Aku akan kalahkan kau." Monyet meledek panda yang menurutnya lamban. Namun, panda tetap tenang berenang ke dalam sungai, walaupun kedinginan. Dengan penuh kesabaran, panda terus menelusuri sungai. Kita lihat di sini ada kata pada hari pertama musim semi. Ini berarti menunjukkan waktu. Dengan berarti kata tanya kapan. Lalu di tepi sungai. Ya, di tepi sungai berarti itu menunjukkan kata tempat. Jadi menggunakan kata tanya di mana. Oke, kalimat teks berikutnya. Karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya, monyet pun terjatuh ke dalam sungai sehingga menggigil kedinginan. Panda yang melihat hal itu tak tinggal diam. Meskipun sedang bertanding, panda tetap setia kawan. Panda pun menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Monyet amat malu. Monyet pun meminta maaf pada panda karena telah egois. Akhirnya, mereka kembali menjadi sahabat baik. Nah, coba karena terlalu tergesa-gesa ini menjelaskan alasan. Ya, berarti kita mendapatkan informasinya dengan menggunakan kata tanya mengapa. Lalu yang berikutnya, monyet. Nah, dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Ini menunjukkan keterangan dalam cara apa si panda menyelamatkan si monyet. Berarti itu menggunakan kata tanya bagaimana. Lalu mengklasifikasikan informasi yang disajikan dalam buku. Ya, bagaimana caranya kita mengklasifikasikan informasi dari isi buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dapat memudahkanmu dalam mengingat dan memahami isi suatu buku. Jadi dengan menggunakan 6 aspek tadi, kita dapat mengklasifikasikan informasi dengan mudah. Mana yang tergolong aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, serta bagaimana. Jadi itu sangat akan memudahkan kalian menemukan informasi dalam satu teks. Hai, ketemu lagi dengan Mem Epa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita mau bahas informasi itu penting, tema 3 ya. Kita akan belajar tentang informasi itu penting. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai ya. Oke, berdoa selesai. Oke, pelajaran yang pertama yang akan kita lakukan, yang akan kita pelajari itu mengenai tema besarnya adalah kehidupan yang rukun. Tujuan dari pembelajaran kita adalah meringkas teks penjelasan atau teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik, menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik yang menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulisan, dan visual. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang satu hal. Hal yang dipaparkan dalam teks eksplanasi itu berupa fakta. Isi teks eksplanasi disampaikan secara detail dengan tahapan-tahapannya. Contohnya, kita baca teks berikut, judulnya Proses Terjadinya Hujan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan akibat adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan. Sesampainya di atas, uap air mengalami proses pengembunan atau biasa disebut kondensasi.
membentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar. Awan-awan yang berkumpul akan semakin berat dan tidak mampu lagi menopang air dan butiran es. Akhirnya, butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini dikenal sebagai proses presipitasi. Saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi, sehingga es meleleh dan terjadilah hujan. Lalu teks yang kedua, gerhana bulan. Gerhana merupakan salah satu peristiwa alam. Secara umum, gerhana terbagi menjadi dua jenis, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Saat terjadi gerhana bulan ataupun matahari akan menjadi gelap sebagian atau seluruhnya jika dilihat dari bumi. Kali ini kita akan berfokus pada gerhana bulan. Nah, struktur teks eksplanasi terbagi atas 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Ya, pada teks eksplanasi berupa hal-hal yang bersifat umum atau informasi yang telah banyak diketahui orang. Lalu yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas dalam teks eksplanasi berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum. Lalu yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan berisi intisari atau dapat juga berupa tanggapan atas pernyataan umum dan deretan penjelas yang ada di dalam teks. Jadi itu adalah struktur dari teks eksplanasi. Ada pernyataan umum, ada deretan kalimat penjelas atau teks penjelas, lalu ada teks kesimpulan. Nah, contoh teks yang akan kita pelajari yang ini mengenai mudik, judulnya mudik ya. Mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Mudik merupakan peristiwa sosial yang rutin terjadi setiap tahun. Kata mudik dianggap sebagai sebuah kata yang berasal dari masyarakat Betawi yang berarti pulang. Ada juga yang memahami kata mudik sebagai kegiatan liburan bersama warga kota-kota besar ke daerah asal mereka, desa atau kota-kota yang lebih kecil. Di Indonesia, mudik identik sebagai tradisi tahunan menjelang hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri atau Natal. Nah, tadi ini disebut pernyataan umum. Lalu pernyataan penjelasnya. Peristiwa mudik di Indonesia karena pesatnya perkembangan bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan di kota-kota besar. Perkembangan di berbagai bidang tersebut menyebabkan pertambahan penduduk melalui kegiatan migrasi. Bagi para pekerja atau perantau, hari raya dipergunakan untuk mudik agar dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Mudik biasanya dimanfaatkan sebagai ajang pelepas rindu akan kampung halaman, menjalin silaturahmi dengan sanak keluarga, dan ajang menjalin kembali keakraban yang mungkin sudah mulai pudar karena kesibukan masing-masing. Nah, inilah penjelasan yang kedua, kalimat atau pernyataan penjelas. Mudik memiliki beberapa makna. Salah satu makna mudik yaitu suatu bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang tinggal berjauhan. Walaupun tinggal jauh dari orang tua, seorang anak akan selalu berusaha untuk bertemu orang tuanya. Salah satunya dengan mudik. Mudik juga dapat menunjukkan bahwa hubungan keluarga tidak akan pernah putus. Mudik dapat menjadi satu momen pengingat bagi kita agar tidak lupa akan asal-usul kita. Terakhir, mudik bermakna sebagai penyatu kebinekaan sosial, budaya, adat, dan istiadat. Misalnya mereka yang melakukan mudik dapat saling berbagi kisah dan pengalaman dari daerah rantaunya masing-masing. Selain itu, mereka juga dapat saling bertukar oleh-oleh khas dari daerah rantaunya masing-masing. Nah, apa kesimpulan dari teks tadi? Peristiwa mudik telah menjadi suatu budaya yang harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Hal terpenting yang harus dilakukan ialah mengingatkan kesadaran para pemudik bahwa keselamatan dalam perjalanan mudik sangatlah penting. Dengan demikian, para pemudik dapat berkumpul dengan orang-orang terkasih dengan bahagia. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara kita menemukan informasi dalam teks eksplanasi? Caranya kita menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi adalah yang pertama, kita baca teksnya dengan sesama, lalu kita memahami informasi atau pernyataan umum terlebih dahulu. Yang ketiga, pahami informasi penjelas atau pendukung.
Yang keempat, pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir. Lalu, tulis ulang informasi yang sudah ditemukan. Kita baca teks yang berikut. Fenomena budaya kesenian ebek. Ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Tarian ebek terdapat juga di luar daerah Banyumas, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun di luar daerah Banyumas, ebek dikenal dengan nama yang berbeda. Antara lain, jaran kepang, kuda lumping, atau jathilan. Dahulunya, ebek merupakan tarian sakral yang biasa diikutsertakan dalam upacara keagamaan. Tarian ini biasanya dilakukan secara beregu. Satu regu ebek terdiri atas 2 kelompok dengan 2 orang pemimpin. Selain itu, untuk menarikan tarian ini diperlukan properti tari, yaitu kuda-kudaan. Ada 2 warna kuda-kuda yang digunakan seperti properti tari, yaitu kuda putih dan kuda hitam. Kuda yang berwarna putih menggambarkan pemimpin yang menuju kebenaran sejati, sedangkan kuda berwarna hitam menggambarkan pemimpin yang menuju kejahatan. Dalam tarian ini diceritakan kedua pemimpin itu bertemu dan saling menggelengkan kepala. Hal ini menunjukkan bahwa antara kebenaran dan kejahatan tak dapat bertemu. Lalu penari mundur beberapa langkah, maju lagi sesaat dan bertemu, lalu menggelengkan kepala kuda. Begitulah gerakan seterusnya dengan ditambah beberapa gerakan lainnya. Meskipun terdapat juga di daerah lain, tarian ebek Banyumas memiliki perbedaan dengan tarian ebek lainnya. Ciri khas ebek Banyumas antara lain memakai mahkota pakaiannya lebih tertutup dan diiringi lagu kebanyumasan seperti ricik-ricik, lunggadung, blendong, gudril, eling-eling yang menjadi andalan dalam setiap pentas ebek Banyumas. Di dalam satu pertunjukan, ebek biasanya ditampilkan satu adegan yang unik pada bagian tengah pertunjukan. Atraksi tersebut dalam bahasa Banyumas dikenal dengan istilah mendem. Dalam atraksi ini, pemain seperti kehilangan kesadaran dan mulai melakukan atraksi-atraksi unik. Bentuk atraksi unik tersebut antara lain memakan pecahan kaca, memakan dedaunan mentah, serta perilaku seperti hewan-hewan. Akibat perkembangan budaya, ebek yang pada awalnya merupakan sarana ritual telah bergeser menjadi sekedar seni pertunjukan saja. Sebagai sebuah seni pertunjukan kesenian, ebek mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia seni hiburan. Perubahan pada ebek dapat dilihat dari bentuk iringan, gerakan tari, kostum, ataupun properti lainnya. Informasi yang diperoleh berdasarkan bacaan tersebut antara lain, ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Dahulunya, ebek merupakan tarian sakral yang biasanya diikutsertakan dalam upacara keagamaan. Yang ketiga, ebek terdiri atas 2 kelompok dengan 2 orang pemimpin. Yang keempat, ciri khas ebek Banyumas antara lain memakai mahkota, pakaiannya lebih tertutup dan diiringi lagu kebanyumasan seperti ricik-ricik, lunggadung, blendong, gudril, serta eling-eling. 5. Akibat perkembangan budaya, ebek yang pada awalnya merupakan sarana ritual telah bergeser menjadi sekedar seni pertunjukan saja. Lalu yang keempat, kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah untuk kita bisa menulis teks eksplanasi, yang pertama kita harus menentukan hal pokok yang akan kita bahas. Yang kedua, cari informasi tentang hal yang akan kita bahas. Yang ketiga, buat dulu pernyataan umum lalu dikembangkan menjadi paragraf. Yang keempat, kita berikan informasi tambahan atau deret penjelas tentang pernyataan umum yang sudah disampaikan di paragraf sebelumnya. Kembangkan deretan penjelas menjadi beberapa paragraf. Lalu yang kelima, kita berikan kesimpulan tentang hal yang sudah kita bahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelasnya. Oke, inilah pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai teks eksplanasi. Mem berharap melalui pelajaran hari ini, pelajaran yang telah tadi kita bahas, anak-anak boleh memahami apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Lalu bagaimana
cara kita untuk menentukan mana pernyataan umum, lalu pernyataan penjelasnya, dan bagaimana kesimpulannya. Nah, nanti setelah belajar ini, anak-anak bisa menulis sebuah teks eksplanasi sederhana. Jadi, biarlah melalui pelajaran hari ini, anak-anak tetap lebih semangat belajar, tetap mencari informasi-informasi yang sederhana yang mungkin ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.